Halt! Lady Morgana. Are you all right? Yes, thank you. Setahun telah berlalu semenjak insiden pengkhianatan yang dilakukan oleh Lady Morgana. Nasib Raja Uther kini menyedihkan. Ia depresi berat sejak tragedi tersebut. Ditambah lagi Morgana tak kunjung kembali ke istana. Ya, meski Morgana bersalah, Uther tetap memaafkan putri kandungnya tersebut. Di ruang utama, Arthur menerima laporan dari para kesatrianya yang mengaku berjumpa dengan Morgana. Sementara itu, mari kita berkenalan dengan sosok paman Arthur dari pihak ibu yang bernama Sir Agravain. Saat ini sosok sang paman dibutuhkan sebagai penasehat kerajaan. Morgana mendatangi Pulau Keramat untuk menyembuhkan saudarinya Morgause. Entah ritual apa yang mereka lakukan, namun yang jelas ritual tersebut berhasil membuka gerbang dimensi antara kehidupan manusia dan dunia roh. Sosok menyeramkan bernama Kyle muncul. Saking kuatnya wanita itu, Merlin sampai bisa merasakan keberadaannya hingga ia jatuh pingsan saat acara perjamuan di istana. Bukan itu, Alma. You have torn the veil between the worlds. The Doroka. He is your destiny, and he is your doom. Keesokan harinya, seorang warga melaporkan kepada Arthur tentang insiden penyerangan di desanya. Aneh, pelaku penyerangan disebutkan tidak memiliki wujud nyata dan bergerak sangat cepat. Arthur perintahkan kesatrianya untuk menyiapkan pasukan dan bergerak ke desa tersebut. Teror tidak hanya terjadi di desa luar, melainkan sampai ke area istana. Setiap orang yang diserang oleh roh jahat, maka mereka akan mati dalam keadaan beku. Arthur memanggil Gaius dan minta dijelaskan roh jenis apa yang menyerang mereka. Intinya, roh semacam ini hanya bisa bangkit jika ada yang mengorbankan darah, dan Morgana lah satu-satunya orang yang bisa melakukan ritual tersebut. Lantas, bagaimana cara mengalahkannya? Gaius sendiri tidak tahu, bahkan sihir Merlin pun tidak berfungsi sama sekali untuk mengalahkan roh tersebut. Pagi harinya, halaman istana sudah dipenuhi oleh warga dari desa sekitar. Mereka meminta perlindungan dari kerajaan Camelot. Sementara itu, di dalam istana, Gaius menjelaskan kepada Arthur tentang cara melenyapkan roh jahat yang akhir-akhir ini kerap meneror warga. Mereka harus ke Pulau Keramat dan mengorbankan nyawa di atas altar, sebagaimana yang dilakukan Morgana. Tak lama setelah Gaius menjelaskan perkara tersebut, Agravain menaiki kudanya dan langsung pergi menemui Morgana. Ya, ternyata mereka bersekongkol untuk menghancurkan dinasti Camelot. Sir Agravain membocorkan semua rencana Arthur dan kawan-kawan kepada Morgana. Arthur pamit minta restu dari sang ayah, kekasihnya, lalu yang terakhir ke pamannya. Ia mengamanatkan kepada sang paman untuk memimpin sementara kerajaan Camelot selama ia pergi dan sampai Uther the King sembuh. Look after him. Bring him home. Arthur CS memutuskan untuk bermalam di suatu tempat. Mereka butuh banyak kayu untuk membuat api agar roh jahat tidak bisa mendekati. Sialnya, roh ini terus menyerang Arthur dan kawan-kawan. Sampai pada satu momen di mana Arthur dan Merlin pergi mencari kayu bersama-sama, mereka berdua diserang hingga terjebak di sebuah ruangan.
Tubuh Arthur sudah mulai terasa dingin, sementara itu kesatria lainnya sudah mulai curiga mengapa Arthur dan Merlin tak kunjung kembali. Akhirnya mereka memutuskan mencari, sementara itu teror roh jahat masih terus mencekam. Merlin rela mengorbankan dirinya demi menjaga Arthur Pendragon. I took the liberty of ensuring their safe passage myself. This will never forget. Tahan dulu lanjutannya dan mari saksikan cerita satu hari setelah Arthur CS kembali ke istana dengan selamat. Kebetulan hari ini Arthur sedang berulang tahun. Malam ini akan diadakan pesta di istana. Kita langsung saja masuk ke adegan pesta. Sejumlah pelaku atraksi dan pertunjukan memamerkan keahlian mereka di hadapan raja dan semua orang. Sebagai informasi, Uther menguatkan dirinya untuk hadir dalam pesta ini. Arthur yang setengah sadar ingin mencoba keahlian si pemain sirkus. Melihat aksi ini, perasaan Merlin mulai was-was. Dia khawatir tuannya celaka. Setelah pesta selesai, Arthur yang masih dalam keadaan sempoyongan tidak mau tidur di kamar. Dia memilih untuk menemani sang ayah di kamar tidurnya. Coba lihat apa yang terjadi. Rupanya salah satu penampil merupakan seorang pembunuh bayaran. Dia ingin menghabisi nyawa Arthur. Luka di tubuh Uther serius dan sulit disembuhkan. Arthur mulai putus asa karena Gaius mengaku tidak bisa menyembuhkan sang raja. Karena merasa buntu, terpaksa mereka menggunakan jasa penyihir sakti yang mampu mengobati Uther Pendragon. Keesokan paginya, Merlin dan Arthur berangkat menuju ke rumah seorang penyihir tua nan sakti mandraguna. Sebelum masuk ke dalam, Merlin minta izin untuk buang air kecil. Ternyata penyihir yang dimaksud ini adalah Merlin sendiri. Ia kembali menyamar jadi penyihir tua. Pendek kisah, meski dulu mereka sempat berseteru, si penyihir setuju untuk membantu Arthur mengobati luka di tubuh Uther. Mereka janjian ketemu di istana nanti malam. Sementara itu, di tempat tinggalnya, Morgana memberikan kalung kepada Sir Agravain. Ini bukan kalung biasa, melainkan penangkal sihir. Jadi ketika nanti Merlin menyembuhkan Uther menggunakan sihir, maka ilmunya tidak akan mempan dan Uther akan langsung meninggal dunia. Malam harinya penyihir tua menampakkan diri di hadapan Arthur. Ia langsung dibawa ke kamar raja. Merlin membacakan sejumlah mantra dan Uther pun langsung siuman. Tapi beberapa detik kemudian sang raja kembali tertidur lalu meninggal dunia. Sontak Arthur langsung panik, begitu juga dengan Merlin. Ia langsung dituding sebagai pembunuh raja dan para prajurit mengejarnya. Sampai di ruang kerja, Gaius berkata kepada Merlin kalau kematian Arthur disebabkan oleh kalung sihir buatan Morgana. Ini masalah rumit dan sudah jelas Morgana satu-satunya orang yang bersalah dalam kasus ini. Sekarang raja sudah tiada, Arthur langsung naik posisi sebagai pemimpin tertinggi kerajaan Camelot. Worth anyone's life. Isn't it? You'll never find the third part of the Triskelion.
Si pencuri tadi lanjut mendatangi bangsal Gaius. Ya, rupanya mereka adalah teman lama. Si pencuri memberikan barang hasil curiannya kepada Gaius. Fakta lainnya, Gaius memiliki benda lainnya yang serupa dan disimpan di tempat rahasia. Selain itu, ada wacana lain, yaitu telur naga. Artinya naga yang selama ini menjadi teman Merlin tidak lagi menjadi spesies satu-satunya. Sebentar lagi akan ada penerusnya. Merlin yang menyimak obrolan Gaius dengan si pencuri hanya diam saja dari balik pintu. Merlin keluar lalu menanyakan kepada Gaius tentang profil pencuri tersebut. Namanya Julius. Dulunya Julius adalah murid Gaius dan di akhir cerita pria tersebut mengecewakan Gaius. Julius merupakan sosok yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu Gaius tidak mau lagi berurusan dengannya, apalagi membantunya. Perlu kalian ketahui, tujuan utama Julius menemui Gaius untuk mendapatkan telur naga. Setelah ngobrol dengan Gaius, Merlin lanjut menemui sang naga dan menceritakan singkat tentang obrolannya dengan Gaius. Menurut sang naga, Merlin lah yang berhak atas telur naga tersebut, sebab Merlin memang ditakdirkan sebagai pawang atau raja naga, sebagaimana warisan dari mendiang sang ayah. Pagi harinya, Merlin langsung mendatangi rumah Julius. Ia sempat ditodongkan pisau karena dikira penyusup. Kemudian Merlin menjelaskan kalau dirinya ingin membantu Julius menemukan telur naga. Sepakat, dua orang ini pun akhirnya bekerja sama. Pertama-tama yang dilakukan Merlin adalah mencuri kunci gudang yang dipegang oleh Arthur. Berbagai macam trik dilakukan Merlin untuk mendapatkan kunci tersebut dan akhirnya berhasil. Malam harinya, Merlin langsung menemui Julius dan menyerahkan kunci tersebut. Thanks. Would you say you're a good liar? Pagi harinya, Merlin sadar dari pingsan dan langsung meletakkan kembali kunci gudang di kamar Arthur. Nyaris saja aksi ini dipergoki Arthur. Tak lama kemudian, lonceng istana berbunyi, tanda ada penyusup. Mereka pergi ke gudang untuk memeriksa benda apa saja yang hilang. Pas diperiksa, ternyata hanya Triskelion yang hilang. Perlu kalian ketahui, sebelum menemukan telur naga, bentuk Triskelion harus lengkap sempurna karena digunakan sebagai kunci. Maka dari itu, Julius mengambil potongan tersebut. Paham kan? Sekarang Arthur, Merlin, dan para ksatria berangkat mengejar Julius. Jangan sampai si pencuri tersebut sampai lebih dulu ke lokasi tempat telur naga disimpan. Singkat cerita, mereka pun sampai ke lokasi yang dituju. Sebuah tower megah sudah tampak di depan mata. Ketika Arthur CS mendekat ke tower, serangan anak panah melesat dan melukai satu ksatria. Where's he gone? Berhubung malam akan segera tiba, Arthur memutuskan untuk istirahat sambil menyantap makan malam. Dari kejauhan, Julius menembakkan obat tidur ke makanan yang dimasak oleh Merlin, dan tak lama kemudian Arthur dan para ksatria tidur pulas. Merlin coba menyelamatkan Arthur menggunakan sihirnya, lalu mengejar Julius. Benar kan? Benda yang dicuri Julius digunakan sebagai kunci gerbang. Tiba-tiba asap menyembur dan Julius pun pingsan. Merlin menggunakan sihirnya untuk menghentikan asap tersebut, kemudian masuk ke dalam bangunan. Julius bangkit dan ingin mengambil telur tersebut. Merlin diserang hingga akhirnya ia mengeluarkan jurus sihirnya dan membuat Julius terpental jauh. Setelah itu Merlin mengangkat telur naga dari tempatnya dan tiba-tiba bangunan bergetar seperti mau roboh. Arthur dan para ksatria bangkit. Ia lalu menghampiri Merlin dan menanyakan di mana Julius dan bagaimana dengan telur naga. Kemudian dengan tenang Merlin menjawab, Julius dan telur naga telah hancur bersama bangunan tersebut.
Sebenarnya tidaklah demikian. Seperti yang kalian lihat, Merlin berhasil menyelamatkan telur tersebut dan merahasiakannya dari Arthur karena ia tidak ingin telur itu dihancurkan oleh Arthur yang merasa kalau hewan naga merupakan sebuah ancaman. Pulang ke istana, Merlin menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada Gaius. Setelah itu, Merlin pergi ke hutan untuk meletakkan telur naga pada tempatnya. Sang naga tiba-tiba muncul dan mengatakan kalau telur tersebut hanya bisa menetas jika Dragon Lord memberikan sebuah nama. Merlin yang merupakan seorang Dragon Lord terakhir dan satu-satunya langsung memberi nama naga tersebut dengan You named him after the light of the sun. The white dragon bodes well for Albion. Pasukan yang barusan mengejar Merlin datang dari kerajaan Caerleon. Mereka masuk ke wilayah Camelot tanpa izin dan mengakuisisi desa sekitar. Arthur dan pasukan berhasil melumpuhkan mereka. Ada yang menarik, menurut Agravain, Arthur kurang berkompeten menjadi raja, tidak seperti mendiang Uther. Meski Arthur sedikit tersinggung, namun ya sudahlah, ia tidak mau emosi menanggapi ucapan sang paman. Sampai ke istana, Agravain melihat celah kelemahan Arthur. Sekarang yang diserang adalah soal hati Arthur, yakni hubungannya dengan Gwen. Lagi-lagi hal ini membuat Arthur tidak percaya diri. Keesokan harinya, Arthur dapat kabar kalau Ratu Caerleon akan datang ke Camelot. Arthur pun langsung menyusun strateginya. Sementara itu di istana Caerleon, tampak Morgana berkunjung ke sana. Dia menawarkan kerjasama dengan Ratu Caerleon. Wah, tampaknya semakin seru saja polemik dalam kisah ini. Sebelum berangkat ke perbatasan, Arthur diam-diam pergi menemui Gwen untuk mengatakan bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Lanjut, keesokan harinya, Arthur bersama pasukannya berangkat ke perbatasan. Lihatlah, begitu banyak bala tentara Camelot yang siap menghadapi serangan dari kerajaan Caerleon. Ensure the men have everything they need. Battle commences at first light. Malam harinya ketika semua tentara Camelot menginap, Arthur menyelinap ke camp musuh. Dia minta dipertemukan dengan Ratu Caerleon. Pas mereka berdua bertemu, Arthur minta pertempuran besok dibatalkan. Solusinya, dua kesatria hebat dari masing-masing kerajaan berduel. Kalau kesatria Camelot menang, pertempuran batal dan damai. Sementara kalau kesatria Caerleon menang, setengah dari total semua pasukan Camelot akan jadi milik Caerleon. Selain itu, Merlin diam-diam mengikuti Arthur dan tertangkap oleh pasukan musuh. Nyawanya nyaris dihabisi oleh sang ratu. Untung saja Arthur mau memohon agar Merlin dibebaskan. Kembali ke camp, Arthur memutuskan bahwa yang bertarung pada esok hari adalah dirinya, bukan kesatria lain. Lalu malam harinya, si paman mengambil pedang Arthur, kemudian membawanya ke Morgana. Pada momen ini, pedang Arthur dijampi-jampi supaya besok Arthur tewas dalam pertarungan, kemudian Morgana naik menjadi penguasa Camelot. Begitulah tujuan para antagonis dalam kisah ini yang sebenarnya. Sang ratu salut melihat kebijaksanaan Arthur, ia pun sepakat untuk damai dan optimis. Di masa depan nanti, Caerleon dan Camelot akan menjadi sekutu yang kuat dan mampu menciptakan perdamaian antar kerajaan. Setelah bicara dengan Arthur, sang ratu bicara dengan Morgana di tenda miliknya. Dengan tegas, sang ratu memutuskan untuk tidak mau lagi berurusan dengan Morgana, sebab hati wanita cantik tersebut seperti hati iblis yang penuh dengan kebencian. Mulai detik ini, hubungan keduanya pun berakhir. Lo gue en, ucap Bunda Ratu. Masih ingat dengan kejadian Merlin pingsan karena beku? Nah, ini lanjutannya.
Arthur mengutus Lancelot membawa Merlin, sementara dirinya sendiri punya misi lain. Pendek kisah, kita tinggalkan sejenak Merlin dan Lancelot yang singgah di tepi danau. Ayo kita lihat aksi menegangkan yang sedang menimpa Arthur CS. Merlin mendatangi sebuah gua dan di sana terdapat monster tikus yang kelaparan. Di istana, Agravain mulai menunjukkan sikap semena-mena sebagai pemimpin sementara kerajaan Camelot. Gwen dan Gaius memprotes kebijakannya. Setelah itu, Agravain pergi ke rumah Morgana untuk melaporkan situasi. Morgana memperingatkan Agravain agar berhati-hati terhadap Gwen, sebab menurut visinya, kelak Gwen akan menjadi Queen of Camelot. Malam harinya, Morgana menyelinap ke istana Camelot. Sementara itu, Arthur dan pasukan yang sedang bermalam di hutan kembali diteror oleh suara roh jahat. Masih di malam yang sama, namun di tempat yang berbeda, Merlin yang telah pulih dan sedang bermalam di sebuah pondok bersama Lancelot kembali diteror oleh roh jahat. Ia pun terbangun dan langsung lari menyusuri hutan. Keesokan paginya, Merlin dan Lancelot kembali mendatangi lokasi dekat Pulau Keramat. Di sana, Arthur dan kesatria lainnya telah menunggu. Melihat Merlin sudah sembuh, Arthur dan teman-teman merasa sangat bahagia. Setelah ngobrol singkat, Arthur CS masuk ke Pulau Keramat. Seekor monster langit datang mengganggu mereka. Tidak mau buang-buang waktu, Merlin langsung baca mantra dan memanggil hewan peliharaannya. Lanjut, Arthur, Merlin, dan dua kesatria masuk ke altar. Rupanya Kyle sudah menunggu di sana. Si bengal pemberani, Gawain, muak mendengar ocehan serta tawa Kyle. Ia pun langsung menyerang. Sekarang kita masuk ke momen yang mengharukan, momen di mana kesetiakawanan diuji. Arthur siap mengorbankan diri demi menyelamatkan kerajaan dan semua warga. Sementara itu, Merlin yang sangat mempercayai takdir, tidak rela Arthur mati demi memenuhi ambisi Morgana, Morgause, dan Kyle. Ia pun langsung membaca mantra agar langkah Arthur terhenti. Okay. Pasti kalian bertanya-tanya mengapa Lancelot yang berkorban kan? Jawabannya, Lancelot merasa sedih namun ikhlas bahwa wanita yang dicintai, Gwen, lebih mencintai Arthur ketimbang dirinya. You and he promised me with his life. 1 minggu kemudian, Merlin, Arthur, dan para kesatria sedang dalam perjalanan melewati hutan. Tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang. Hari berganti, Merlin dan Arthur terpisah dari kawanan. Mereka kembali dapat serangan dari sekelompok orang yang tak dikenal.
Sial dan klasik, musuh yang dihadapi masih sama, yaitu Morgana dan Agraven. Saat ini Merlin ditawan oleh Morgana, sementara itu para kesatria berhasil menemukan Arthur di hutan, kemudian mereka semua pulang ke istana. Malam harinya diadakan rapat penting membahas soal tim penyelamatan Merlin. Selain itu ada dugaan kalau Gaius akan dikambing hitamkan. Agraven sangat membenci Gaius dan ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Kembali ke markas Morgana, si wanita penyihir ini memasukkan benda sihir ke tubuh Merlin, kemudian membebaskannya. Misi kali ini Merlin dipaksa untuk menghabisi nyawa Arthur Pendragon. Keesokan harinya, Arthur yang ditemani Gawain kembali ke hutan untuk mencari Merlin. Tak butuh waktu lama, kedua orang ini langsung menemukan Merlin. Sikap Merlin agak sedikit lain atau lebih tepatnya konyol. Tubuhnya juga kotor, dipenuhi lumpur. Sampai ke istana, Merlin langsung menanyakan kepada Gaius, "Hei Gaius, racun apa yang paling kuat yang kau punya?" Mendengar pertanyaan tersebut, Gaius tidak ada pikiran negatif dan langsung memberitahu. Tak lama kemudian, Merlin mengambil racun tersebut dan pergi ke dapur, lalu mengambil sepiring makanan, lalu membawanya ke kamar Arthur. Beruntung, Gawain sudah lebih dulu menyiapkan makanan untuk Arthur, jadi makanan dari Merlin tidak dicicipi. Gawain memberitahu kepada Gaius tentang hewan ternak yang mati dan makanan yang dibuat Merlin. Sontak, kedua orang ini merasakan hal yang sama, yaitu sikap aneh Merlin sejak kembali ke istana. Ditambah lagi, Gaius dan Gawain dapat laporan kalau Merlin baru saja dari istana mengambil crossbow. Saat ini Merlin sedang di kamar Arthur dan menyiapkan jebakan di lemari pakaian. Jadi begitu nanti Arthur buka pintu lemari, maka anak panah akan langsung melesat tepat ke dada Arthur. Tapi entah mengapa, sepertinya Dewi Fortuna ada di pihak Arthur. Pas pintu lemari dibuka, anak panah yang dipasang Merlin tidak mau melesat, malah justru ketika Merlin yang buka, barulah anak panahnya lepas dari crossbow. I find it hard to believe that Alien would think ill of me, but... Gaius sudah tahu penyebab Merlin bersikap aneh, dia langsung bertindak dan mengeluarkan benda sihir dari leher Merlin. Sementara itu, Arthur sudah mulai curiga dengan Agraven, namun sang paman sangat lihai memutarbalikkan fakta. Ia malah menuding Gaius sebagai pengkhianat yang membocorkan rute Arthur dan para kesatria sehingga mereka tempo hari diserang di hutan. Keesokan harinya, Gaius mengira kalau Merlin sudah kembali normal, namun semua itu salah besar, sebab ular atau benda sihir yang ada di leher Merlin tidak bisa mati dengan mudah. Gaius pun terperangah melihat leher belakang Merlin. Merlin masuk ke kamar Arthur dan mencampur air di bak mandi dengan air keras. Untung saja Gawain dan Gaius datang tepat waktu. Arthur pun dilarang mandi sebelum air tersebut diganti. Sebagai informasi, sejauh ini Arthur belum tahu kalau Merlin sedang dipengaruhi benda sihir. Di ruang kerja Gaius, dokter tua ini berhasil membius ular yang ada di dalam tubuh Merlin. Begitu Merlin sadar, ia pun menceritakan semua tentang hal mistis yang dibuat oleh Morgana. Sekarang hanya ada satu jalan, yaitu membunuh induk ular tersebut. Yang jadi masalah, induk ular saat ini berada di gubuk Morgana. Tanpa pikir panjang, Merlin memberanikan diri untuk mendatangi tempat tinggal Morgana. Di perjalanan, Merlin merubah wujudnya menjadi penyihir tua. Apesnya begitu ia ingin melanjutkan perjalanan, para kesatria menghadang Merlin dan ingin menangkapnya. Dari atas bukit, Merlin berhasil memergoki paman Arthur keluar dari gubuk Morgana. Selanjutnya Merlin masuk ke dalam untuk mencari induk ular. Tiba-tiba Morgana muncul. Ia tidak percaya melihat sosok penyihir tua yang ada di hadapannya sama persis dengan apa yang pernah dilihat dalam mimpi. Merlin tidak mau banyak basa-basi. Ia langsung mengambil induk ular dan pergi dari sini. I'm to die by your hand. You can at least tell me who you are. Magic has no place in Camelot. It never will. I only want what is rightfully mine.
Sekarang induk ular sudah ada di tangan Merlin. Sedikit penasaran, apakah Morgana tahu kalau penyihir tua ini sebenarnya Merlin? Kita tunggu saja jawabannya. Merlin membuka wadah induk ular, lalu membakar habis benda sihir tersebut. Sekarang Merlin sudah kembali normal. Untuk memastikannya, Gaius membedah leher Merlin dan hasilnya ular-ular tersebut sudah mati dan Merlin sembuh total. Sementara itu, Agraven kembali ke gubuk Morgana dan melihat tempat tersebut sangat berantakan. Ia pun mencari Morgana, lalu membawa wanita penyihir tersebut untuk disembuhkan. Sebentar lagi istana akan kedatangan tamu penting. Arthur sedang bersiap-siap. Di tengah persiapan tersebut, sang paman sempat-sempatnya menyelipkan hasutan terhadap Gaius. Sementara itu di tempat lain kita melihat Lady Morgana sedang menemui pendeta Gundul. Rencananya Morgana akan bekerja sama dengan si Gundul ini untuk melengsarkan Arthur Pendragon dari tahta. Tak lama kemudian, Gaius dipanggil Agraven untuk dimintai sejumlah keterangan, khususnya tentang penyihir tua yang dituding membunuh Uther Pendragon. Gaius cukup kooperatif, meskipun tidak 100%, ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan karena bersifat rahasia. Setelah itu, Gaius dipersilakan keluar ruangan. Malam harinya, si Gundul tiba di Camelot. Dia langsung menemui Agraven untuk melancarkan aksi keji mereka. Di malam yang sama, alarm istana berbunyi, tanda ada masalah. Ada benda hilang di istana. Keesokan paginya, Agraven menunjukkan sejumlah buku sihir yang disebut ditemukan dari ruang kerja Gaius. Ya, sungguh keji. Agraven memfitnah Gaius sebagai penyihir dan pengkhianat kerajaan. Merlin yang menyimak dialog antara Agraven dan Arthur hanya bisa diam 1000 bahasa sambil berpikir pasti ada yang tidak beres. Gaius dibawa ke sebuah tempat dan di sana ada Morgana. Lalu pertanyaan penting yang sangat ingin diketahui oleh wanita berparas cantik ini yaitu siapa Emrys? Gaius diam saja, mengaku tidak tahu. Sebagai informasi sekaligus pengingat, Emrys merupakan nama lain Merlin. Nama tersebut hanya diketahui oleh bangsa Druid. Let them shine a torch on your deepest secrets. Merlin menemukan cairan biji besi dari kamar Agraven. Secara kebetulan, Gwaine ada bersama Merlin dan ia tahu dari mana cairan tersebut berasal. Setauku ini berasal dari sebuah lokasi pertambangan kuno di sebuah bukit yang jaraknya tidak jauh dari sini, kata Gwaine. Tanpa berlama-lama, Merlin langsung bergerak ke sana. Gaius tidak tahan lagi menahan siksaan yang dilakukan pendeta Gundul, sampai pada akhirnya ia pun mengatakan Emrys adalah penyihir terkuat yang pernah hidup di bumi. Dia adalah Merlin. Sementara itu, Merlin dan Gwaine sudah sampai ke area tambang, mereka langsung dicegat oleh musuh. Agraven sampai dan langsung ingin menghabisi nyawa Gaius. Beruntung aksinya dipergoki Gwaine. Paman Arthur ini bersilat lidah. Dia mengatakan bahwasannya ingin menolong Gaius, bukan membunuhnya. Walhasil Gwaine percaya dan membawa Gaius pergi dari tempat ini bersama Agraven. Sementara itu, Morgana bertemu dengan Merlin. Wanita penyihir ini langsung menyerang Merlin dengan kekuatan gaibnya. Merlin tidak bisa berkutik. Kemudian pendeta Gundul datang dan menatap tajam ke arah Merlin. Siapa sangka si pendeta bukan membantu Morgana, melainkan Kalian tahu mengapa demikian? Alasannya adalah dalam kasta penyihir, bagi pendeta agama lama dan bangsa Druid, sosok Merlin dianggap suci atau memiliki kasta tertinggi. Melayani Merlin merupakan suatu kehormatan besar. Kalau dalam bahasa agama, Merlin ini sama seperti seorang rasul, manusia yang memiliki karomah tingkat tinggi. And we would gladly give our lives to help you do it.
Sampai ke istana, Arthur langsung menemui Gaius dan mengucapkan kata maaf. Setelah itu Arthur bertanya kepada Gaius siapa yang menculiknya. Gaius tidak mau memberitahu tentang siapa yang menculik. Satu hal yang pasti, orang tersebut satu komplotan dengan Morgana dan ingin menghancurkan Arthur sekaligus kerajaan Camelot. Selain itu, Gaius juga menjelaskan, penyihir tua yang dulu membantu menyembuhkan Uther bukanlah pembunuh. Suatu hari nanti kau akan memahaminya, Arthur. There's a chill in the air tonight. Do I know? Only for the last 30 years. Don't go outside, I'm begging you. Rupanya keluarga yang baru saja kita saksikan barusan merupakan teman Gwen. Si perempuan bernama Maria, dia datang ke Camelot untuk meminta pertolongan soal fenomena penyakit aneh yang terjadi di desanya. Kalau urusan penyakit, tentu saja Gaius ahlinya. Tapi kali ini bukan Gaius yang berangkat ke TKP, melainkan Merlin. Sampai di lokasi, meski sempat diremehkan, Merlin menunjukkan kemampuannya dalam menganalisa penyakit sekaligus mempelajari fenomena apa yang terjadi di sini. Ringkas cerita, sampai pada keesokan harinya, Merlin masih belum menemukan jawaban. Kita harus kembali ke Gaius, ucap Merlin kepada Gwen yang juga ikut datang ke desa ini. Dalam perjalanan pulang ke istana, rombongan Merlin melihat camp milik para bandit nomaden. Gwen yang emosi melihat para bandit sedang melecehkan wanita langsung turun tangan tanpa tunggu aba-aba. Walhasil, aneh, entah mengapa wanita ini, dia melihat Merlin seperti melihat setan. Apa yang dilakukan para bandit terhadapnya masih menjadi misteri. Akhirnya si wanita dibawa bersama rombongan, kemudian malam harinya... Don't worry. No harm can come to you now. Saat pagi, Arthur menyusul rombongan karena ia curiga mengapa sampai sekarang mereka belum kembali. Sementara itu, di lokasi tempat Merlin bermalam, mendadak semua kesatria jadi hilang respek terhadap penyihir muda ini. Mereka seperti dihipnotis hingga membenci Merlin. Selain itu, ada dugaan rombongan ini nyasar, tidak tahu jalan pulang ke istana atau sengaja dibuat nyasar. Ironis. When you watch what you're doing. When you watch your damn tongue. You do well to learn some. Lamia, begitu nama makhluk siluman yang bersemayam dalam tubuh perempuan yang diselamatkan oleh Merlin dan kawan-kawan. Hal ini disampaikan oleh Gaius kepada Arthur pada saat mereka sampai ke desa TKP. Lamia punya ilmu sihir yang bisa menghipnotis dan membuat mangsanya tidak sadarkan diri. Apa kalian penasaran? Simak adegan berikut ini. Forgive me. Then again, it is my job to stay awake. Pagi harinya, kesatria dan Merlin panik, terlebih lagi Gwaine, sebab Elian tidak ada bersama rombongan. Setelah dicari-cari, mereka menemukan Elian dalam keadaan sekarat tak sadarkan diri. Merlin dan Gwaine tahu betul, pasti ini perbuatan si perempuan yang berlagak lemah tersebut. Merlin menyarankan rombongan agar segera pulang ke istana, namun semua kesatria menolak. Mereka lebih mendukung usulan Lamia membawa Elian ke kastil kuno yang jaraknya tidak jauh dari sini. Singkat cerita, Merlin dan rombongan sampai ke kastil kuno. Lamia tiba-tiba hilang. Merlin menegaskan kalau semua ini jebakan, akan tetapi tidak ada yang mempercayainya kecuali Gwaine. Malam semakin larut, sudah waktunya untuk istirahat. Para kesatria masih melakukan pencarian terhadap Lamia. Merlin yang punya firasat tidak enak melarang teman-temannya mencari Lamia, dan lagi-lagi usulan Merlin ditentang keras oleh rekannya sendiri. Akibatnya, I thought you might never find me. sekarang tinggal Merlin yang berhadapan 1 lawan 1 dengan Lamia. Sementara itu, Arthur dan pasukan sudah berhasil melacak jejak Merlin dan kawan-kawan.
Tewasnya Lamia membuat desa sekitar hidup tentram. Gaius yang merupakan dokter jenius kenamaan berhasil menyembuhkan semua pasien korban Lamia. 1 minggu kemudian, Arthur memperhatikan kontribusi Gwen di kerajaan Camelot. Selain karena rasa cinta, Arthur punya pertimbangan khusus terhadap Gwen. Malam ini, ia menyampaikan sesuatu kepada sang paman yang merupakan penasihat kerajaan. "Paman, aku akan menikahi Gwen," tegas Arthur. Sontak sang paman kaget seolah tak percaya bagaimana bisa seorang raja menikahi pelayannya sendiri. Setelah mendengar keputusan tersebut, Agravain langsung menemui Morgana dan menceritakan semuanya. Sekarang mari kita lihat sama-sama kegilaan apa lagi yang dilakukan oleh wanita cantik berhati iblis ini. Morgana mendatangi seorang penyihir tua. Setelah ngobrol singkat, si penyihir merestui semua aksi Morgana. Ia mengajari Morgana cara menggunakan sihir. "Pergilah ke Sungai Keramat, di sana kau akan menemukan sesuatu," kata si nenek tua. Tanpa berlama-lama, Morgana langsung datang ke lokasi yang dimaksud dan lihatlah siapa yang bangkit ini. Wish will be granted. My name is Lancelot, my lady. Menyedihkan melihat kondisi Lancelot sekarang. Dia seperti orang yang berbeda. Majikan Lancelot sekarang adalah Morgana. Dia akan melakukan apa saja perintah Morgana, termasuk menghancurkan Camelot. Sekarang Lancelot dibawa ke Camelot dengan cara menjadi peserta turnamen eksibisi. Semua orang terkejut melihat Lancelot bangkit dari kematian. Malam harinya, pada sesi dinner bersama, Lancelot mulai mengarang bebas tentang pengalamannya menghilang di telan portal gaib. Semua orang dari kerajaan Camelot tidak ada yang menaruh curiga sama sekali pada Lancelot. Bahkan Merlin yang biasanya punya tingkat waspada tinggi mempersilahkan Lancelot menginap di kamarnya. Tapi tunggu dulu, Merlin tentu saja tidak 100% yakin. Dia mengutarakan kecurigaannya terhadap Lancelot kepada Gaius. Morgana memberikan sebuah gelang kepada Lancelot yang artinya akan dihadiahkan untuk Gwen. Tujuannya, sebagaimana yang kita sama-sama tahu, Arthur dan Gwen akan segera menikah. Morgana ingin membuat Arthur patah hati dengan cara membuat Gwen berpaling dari sang raja. To be true to myself. I'd like you to wear it. And I was lucky to have been touched by it. Merlin berhasil mengetahui tentang apa yang terjadi pada Lancelot. Jenis sihir yang digunakan Morgana disebut nekromansi, jiwa-jiwa yang malang dibangkitkan dari kematian. Setelah menyampaikan kepada Gaius, Merlin langsung membuat lingkaran untuk memastikan Lancelot benar-benar terkena sihir nekromansi. Sebagai informasi, nekromansi masuk ke dalam ilmu sihir tingkat tinggi. Dan benar saja, sekarang Gwen mulai terpesona pada Lancelot. Ia memberikan perhatian yang semestinya diberikan kepada Arthur. Kalian lihat barusan, Lancelot tidak menyerang Arthur karena sang raja dalam kondisi kurang fit. Ini yang disebut respect. Arthur bangga dengan sikap kesatria Lancelot. Merlin dan Gaius heran, jika bukan untuk membunuh Arthur, lantas untuk apa Lancelot kembali ke Camelot? Kalian mau tahu jawabannya? There's something you must see.
Lihat bagaimana rapi dan liciknya permainan Morgana dan Agrawain. Jelas Arthur sangat kecewa melihat calon istrinya bermesraan dengan pria lain. Sekarang Lancelot dan Gwen diseret ke ruang tahanan. Mengacu pada hukum yang berlaku di Camelot, semua orang yang melakukan zina harus dihukum mati dengan cara menyakitkan. Kemudian Arthur minta semua orang keluar dan tinggallah ia bersama Gwen. Arthur tidak akan menghukum Gwen dengan cara Camelot, melainkan diusir dari istana dan hubungan mereka dinyatakan berakhir. Ya, Gwen batal jadi Queen of Camelot. Agrawain menemui Lancelot di ruang tahanan untuk menyampaikan pesan terakhir dari Morgana. Tak lama kemudian, Lancelot ditemukan tewas. Patut diduga Lancelot mengakhiri segalanya. Arthur yang mengetahui tragedi tersebut tetap menghargai Lancelot. Ia minta kepada semua staf kerajaan agar menguburkan Lancelot dengan layak. Perintah tersebut dilaksanakan dengan baik oleh Merlin. Lancelot dibawa ke danau, lalu jenazahnya dihanyutkan di sana. Sebelum pergi, Merlin sempat membangkitkan roh asli Lancelot. Merlin, thank you. Beberapa minggu kemudian, Arthur dan para kesatria sedang bertugas. Kebetulan mereka istirahat di dekat kuil kuno yang terkutuk. Merlin memperingatkan kalau tempat ini berbahaya. Sejumlah kesatria tidak percaya dengan ucapan tersebut. Sementara itu, bagi Arthur sendiri, tempat ini bukan tujuan. Kemudian ia meminta semua pasukan untuk pergi. Malam harinya di istana, Elian diteror oleh roh halus yang membuatnya takut setengah mati. Keesokan paginya, Arthur menggelar sesi latihan bersama para prajurit. Selesai sesi tersebut, Elian kembali diganggu roh jahat. No. Leave me alone. Gaius dan Merlin memeriksa kondisi Elian dan sekarang mereka berdua sudah tahu permasalahannya. Elian kerasukan roh jahat atau terminologi umum di Indonesia disebut ketempelan. Malam harinya Elian kembali didatangi roh tersebut. Kali ini keduanya tampak akrab, namun ada satu yang mengganjal. Roh tersebut meminta bantuan kepada Elian untuk membebaskan penderitaannya dengan cara menghabisi nyawa raja. Arthur, Merlin, dan Agrawain bicara bertiga. Menurut Merlin, Elian dirasuki roh jahat sehingga dia melakukan hal di luar kendali. Sementara itu, Agrawain menuding Elian kesal pada Arthur karena telah mengusir Gwen dari istana. Semua hal ini merupakan polemik besar yang harus disikapi oleh Arthur. Jika mengacu pada hukum yang berlaku, Elian harus dihukum mati karena coba membunuh raja. Malam harinya, Merlin mendatangi ruang tahanan Elian dan membebaskannya dari sana. Merlin yakin bahwa Elian tidak bersalah dan besok saudara kandung Gwen tersebut akan dihukum mati. Singkat cerita, ketika mereka berdua sudah sampai di hutan, Elian malah memukul Merlin karena disuruh roh jahat. Untungnya Merlin tidak apa-apa, lukanya langsung diobati Gaius. Setelah itu mereka berdua pergi ke kuil kuno untuk mencari tahu apa yang dialami oleh Elian. Setelah diperiksa, roh yang mengganggu Elian adalah roh druid yang tewas akibat dibantai oleh kerajaan Camelot di bawah perintah Mendiang Uther. Kembali ke istana, Merlin dipersilahkan oleh Arthur untuk menyantap makan siang. Makanan tersebut diambil dan dibawa oleh Merlin. Ketika hendak disantap, Merlin melihat ada prajurit tergeletak. Intuisinya langsung berkata, pasti ada yang tidak beres. Merlin cepat-cepat kembali ke ruang raja.
Di ruang raja, Gaius menjelaskan masalah yang menimpa Elian beserta roh jahat yang merasukinya. Arthur sekarang mengerti sekaligus menyadari kesalahan yang pernah ia buat. Malam harinya, diam-diam Arthur keluar istana mengenakan jubah agar tidak ada yang mengetahuinya. Akan tetapi, aksi tersebut berhasil diketahui oleh Merlin. Diam-diam, Merlin mengikuti tuannya tersebut ke hutan. Pendek kisah, sampai ke hutan, Arthur sadar kalau dirinya diikuti oleh Merlin. Kemudian mereka berdua mendatangi kuil kuno. Di sana sudah ada Elian yang menunggu. Arthur dengan jiwa besar menyerahkan diri dan mengakui kesalahannya. Dulu pada saat Uther perintahkan pembantaian massal terhadap penyihir dan druid, bocah kecil yang sekarang menjadi roh gentayangan ini jadi salah satu korban. Sekarang Arthur siap menanggung dosa yang telah ia dan sang ayah buat. Namun siapa sangka pengakuan tersebut membuat roh druid ini memaafkan Arthur, kemudian roh tersebut pun keluar dari tubuh Elian. Keesokan paginya, Arthur menanyakan kepada Merlin tentang kondisi Elian dan syukurlah kondisi kesehatan salah satu ksatria Camelot tersebut sudah berangsur membaik. Arthur mengumumkan sebuah informasi penting guna memperkuat aliansi kerajaan. Arthur berencana akan menikahi Putri Mithia dari kerajaan Naimet. Keputusan tersebut sangat mengejutkan bagi Merlin. Pasalnya, Merlin tahu betul kalau Arthur masih mencintai Gwen. Menakjubkan, kecantikan Putri Mithia sungguh di atas rata-rata. Arthur sampai sedikit terpana menatap mata indah Mithia. Rencananya besok akan diadakan pesta besar di Camelot untuk menyambut kehadiran Mithia. Pria yang mengacak-ngacak desa tempat tinggal Gwen adalah Helios. Helios tampaknya sudah lama kenal dengan Gwen. Dari gelagatnya, sepertinya Helios tertarik pada Gwen. Pada saat sesi makan malam, anak buah Helios mengabarkan kalau Morgana ingin bertemu dengannya. Mendengar nama Morgana, Gwen kaget. Tidak menyangka kalau mereka berdua saling kenal dan bekerja sama. Gwen langsung buru-buru pamit. Selain itu, ada masalah lain yang terjadi di Camelot. Gudang istana dibobol oleh orang dalam dan peta denah kastil dicuri. Sekarang pelakunya telah meninggal dunia, bukan karena kecelakaan melainkan dihabisi oleh Agraven setelah dimanfaatkan untuk mencuri. Nah, sekarang peta tersebut diserahkan kepada Morgana. Rencananya Morgana akan menyerang istana lewat jalur terowongan bawah tanah. Keesokan harinya, Gwen berhasil mendengar percakapan antara Helios dan Morgana, tapi sial, aksinya ketahuan. Gwen sekarang jadi buronan, sementara itu di tempat lain tampak Arthur dan Putri Mithia sedang piknik. Merlin ditugaskan menyiapkan semua perbekalan. Tampaknya kedua orang ini benar-benar sedang dimabuk cinta. Hari berganti, kali ini Arthur dan pasukan sedang ada agenda berburu di hutan. Sementara itu, Gwen yang masih berada di dalam hutan, keberadaannya berhasil diketahui oleh Morgana. Gwen dikejar, bahkan sampai dihantam menggunakan ilmu sihir. Gwen. Nabubeode. Iktetu. Malam harinya, Merlin kembali ke hutan untuk mencari Gwen. Tak lama kemudian, ia melihat Gwen dalam keadaan luka. Merlin langsung menyembuhkan luka Gwen, lalu ditunggu sampai siuman. Begitu sadar, Gwen langsung menyampaikan kepada Merlin tentang rencana Morgana dan Helios. Selain itu, tampak pasukan Camelot sedang patroli. Gwen menyuruh Merlin segera pergi dari sini. Sampai ke istana, Merlin langsung menyampaikan kepada Arthur tentang rencana Morgana, Agraven, dan Helios. Arthur yang sedang galau karena baru saja menemukan cincin tunangannya dengan Gwen di hutan merasa sedikit kesal. Ia dan Merlin langsung pergi ke gudang untuk memastikan peta istana apa benar sudah dicuri. Pas diperiksa ternyata peta tersebut ada di lemari. Kekesalan Arthur terhadap Merlin naik 2 kali lipat. Malam harinya, Arthur cerita banyak kepada Merlin tentang perasaan galaunya saat ini. Meski Mithia sempurna, namun hati Arthur saat ini hanya untuk Gwen.
Setelah keduanya ngobrol banyak, keesokan paginya Arthur memutuskan untuk tidak jadi menikahi Mithia. Lalu soal sengketa tanah antara dua kerajaan tersebut, Arthur serahkan kepada Mithia, tidak masalah kalau jadi hak milik kerajaan Nemeth selama perdamaian bisa terwujud. Situasi berubah jadi chaos, pasukan Morgana ramai sekali. Arthur dan para kesatria bersiap untuk perang. Elian melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri kalau Agraven berada di pihak musuh. Begitu hendak diserang, This will be your last. No. You must know it's for the best. No, if you stay here... Time to argue. Victory is short-lived, Morgana. Arthur dibawa pergi dari istana. Morgana dan pasukannya mengejar dari belakang. Tak butuh waktu lama, Arthur dan kawan-kawan sudah tampak di depan mata. Elian ditangkap dan dihadapkan kepada Morgana. Saudara Gwen ini diinterogasi habis-habisan menggunakan siksaan keras, sampai akhirnya ia memberitahukan kepada Morgana tentang lokasi tujuan Arthur. Setelah itu, Morgana perintahkan Agraven mencari keberadaan Arthur. Sementara itu, Arthur dan Merlin bertemu dengan para bandit. Nyaris saja mereka dihabisi. Untungnya, Arthur sudah melepas pakaian kerajaannya, jadi tidak perlu mencolok. Pendek kisah, Arthur dan Merlin ikut bersama rombongan ini. Keesokan harinya, setelah istirahat, rombongan bandit bersiap melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba pasukan Morgana datang dan menyerang rombongan ini. Sekarang tinggal Arthur, Merlin, dan dua bos bandit. Akhirnya Arthur membongkar penyamarannya, "Namaku Arthur Pendragon, the King of Camelot." Sontak, dua bandit ini kaget mendengar nama tersebut. Tiba-tiba dari belakang mereka muncul pasukan musuh dan aksi menegangkan pun terjadi. Gwen diseret keluar penjara untuk menghadap Morgana. Malam ini Morgana menginginkan sebuah hiburan pertunjukan. Gwen disuruh menghadapi anak buah Morgana dengan imbalan sepotong roti. Keesokan harinya, Merlin, Arthur, dan dua teman baru mereka sampai ke sebuah desa. Desa ini merupakan kampung halaman Merlin. Sang ibu muncul dan memberikan sebuah pelukan hangat kepada putranya yang sudah lama tidak pulang. Malam harinya, Arthur merasa terkejut karena yang mengobati lukanya adalah Gwen. Ya, dua insan ini memang telah lama saling merindukan. Tiba-tiba... It's found us. Oh, Drakan, Vertangemai. Merlin dan kawan-kawan masuk ke dalam gua. Agraven juga masih terus membuntuti mereka. Sampai pada akhirnya Merlin yang turun tangan menghadapi kerajaan Agraven. Merlin tidak ragu mengeluarkan ilmu sihir. Sekarang Agraven sudah mengetahui kalau Merlin adalah Emrys.
Arthur sadar mengapa Merlin tidak ada bersama rombongan. Ia langsung kembali ke belakang hingga membuat semua orang terkejut. Kok bisa seorang raja mengkhawatirkan dan mencari pelayannya? Bagi Arthur, Merlin bukan hanya seorang pelayan, melainkan teman sejati. Ucapan tersebut dilontarkan langsung dari mulut Arthur ketika ia berhasil menemukan Merlin. Sungguh momen persahabatan yang sangat mengharukan. Di ruang tahanan, kondisi Gaius melemah akibat lapar. Gawain ditarik lagi keluar sel untuk bertarung. Selesai bertarung, Gawain dihadiahi sepotong roti. Jika boleh menilai, perlakuan Morgana sangatlah kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Arthur mengalami krisis percaya diri mendengar ucapan Tristan yang menyebutkan tidak pantas menjadi raja. Merlin ikut sedih melihat sikap Arthur. Malam harinya, Merlin menemui sang naga dan menceritakan semua hal tersebut. Singkat cerita, pagi harinya Merlin membangunkan Arthur dan mengajaknya ke tempat pedang disimpan. Cabut pedang itu dan yakinlah kau pantas menjadi raja, ucap Merlin. Malam harinya, Merlin menyelinap ke istana menggunakan mode samaran penyihir tua. Keberadaannya diketahui Morgana dan penyihir cantik ini takut setengah mati. Merlin menyiapkan benda sihir, lalu meletakkannya di bawah tempat tidur Morgana. Cara ini dilakukan untuk melemahkan Morgana beserta ilmu sihirnya. Keesokan harinya, Tristan dan rekannya sadar kalau Arthur tidak seburuk yang mereka bayangkan. Mulai detik ini, kedua orang tersebut mengikrar janji siap bertarung di sisi Arthur. Selanjutnya, Gawain mendatangi Arthur dan berkata, apapun yang terjadi di antara kita setelah pertempuran ini, aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu. Arthur dan kawan-kawan mendobrak ruang raja. Morgana sudah menunggu di dalam. Dengan percaya diri, Morgana mengeluarkan ilmu sihirnya, tapi sayang sekali ilmunya tidak berfungsi. Morgana langsung melarikan diri. Isolde tewas sebagai pahlawan karena telah melindungi Arthur, the King of Camelot. Sementara itu, Arthur sudah memaafkan Gwen dan wanita pelayan ini pun resmi dinikahi. Itu artinya sekarang Gwen sudah menjabat sebagai Queen of Camelot. Queen of Camelot. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!